Afwan Buya, izin bertanya. Beberapa hari yang lalu beredar video tentang KDRT yang terjadi pada seorang selebgram. Seorang istri yang baru saja melahirkan dipukuli oleh suaminya secara membabi buta di hadapan bayinya. Tidak diketahui apa alasannya, tapi dari cara dia memukuli istrinya sangat tidak bisa ditolerir. Bahkan bayi yang ada di sampingnya pun ikutan terinjak kaki bapaknya yang seperti orang gila. Diketahui juga bahwa mereka sudah memiliki 3 anak dan KDRT ini sering terjadi, tapi katanya sudah berkali-kali dimaafkan. Namun kali ini istrinya memutuskan untuk melaporkannya ke polisi. Afwan Buya, itu hanya salah satu kasus KDRT yang terjadi di Indonesia. Selain dari kasus mereka, masih banyak kasus lain yang entah terungkap ataupun masih tersembunyi. Banyak wanita yang takut mengungkap dengan berbagai alasan, entah karena diancam atau bertahan demi anaknya. Tetapi jika sudah sedemikian parah, bukankah hal tersebut tidak baik untuk kesehatan mental sang istri? Saya sering dengar dari Buya, lebih baik dipukuli daripada bercerai kemudian berzina. Kalimat Buya tersebut terasa menjadi beban bagi wanita yang mungkin salah memahaminya dan menjadikan mereka takut untuk melangkah untuk membela diri mereka saat kezaliman itu terjadi dalam rumah tangganya. Mohon nasihat dan motivasi terbaik buat wanita di luar sana yang mungkin sedang menghadapi masalah yang sama. Orang cerdas itu, dan mari menjadi cerdas semuanya, kalau melihat cerita itu untuk diambil hikmah, pelajaran, bukan sekedar kita membaca cerita. Kita membaca cerita tentang KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Jangan-jangan kita itu hanya sekedar penonton saja. Oh gitu, nggak sadar dia juga keras di rumah tangganya. Ini kan problem manusia. Itu pelajaran buat kita, tidak boleh terjadi pada diri kita. Itu yang terpenting. Jangan kemudian kita pandai menukil cerita Palestina dibantai begitu, itu jangan sampai hanya jadi tontonan. Mungkin ada seorang anak atau seorang ibu bapak menodorkan tentang berita Palestina, ini Palestina dibantai dan sebagainya, ditunjukkan maksudnya untuk mengambil pelajaran, kemudian dia tergerak hatinya untuk bisa membantu. Enggak, rupanya jor-joran saja. Ini aku punya foto lebih dahsyat lagi, begitu dong. KDRT itu adalah ketidakbenar, itu adalah tidak baik, enggak benar. Jadi jangan hanya mengatakan kejadian hanya ada di sana, mungkin di rumah kita. Dan tidak sadar kita telah melakukan kekerasan di rumah kita, menyakitkan di rumah kita. Nah ini harus kita pahami. Jangan sampai dongeng itu hanya cerita yang kita tonton saja. Harus kita sadari, kita tidak boleh, itu jelek. Sampai kesadaran ini, solusinya dari diri kita sendiri. Wong kita bagian dari umat manusia kok. Memang boleh di kita, nggak boleh di dia. Adapun kejadian yang sudah terjadi, jelas itu sebuah kesalahan. Sering kami sampaikan, laki-laki baik itu tidak akan memukul istrinya biarpun sang istri layak dipukul. Laki-laki baik itu tidak akan mencaci istrinya biarpun istrinya layak dicaci. Mana ada laki-laki baik sedikit-sedikit main tempeleng. Jelas itu bukan sebuah kebaikan, kesalahan. Nah kalau yang perlu nasihat ini kita dengar, bukan hanya sedikit cerita. Jangan-jangan kita termasuk golongannya seperti itu, suka nyakiti. Ayo sadar atau tidak gitu. Itu kan cerita di sana. Jangan-jangan kita juga pemain dalam cerita tersebut, hanya model berbeda saja. Bedanya apa? Kita tidak sadar-sadar, kan repot. Banyak keluhan wanita-wanita seperti itu. Suaminya Masya Allah ngomong kasar, dia bisa baca, bisa mencari KDRT, wah bejat ini, bisa dia sendiri bejat. Ayo, jelas itu sebuah kesalahan dan tidak bisa dibiarkan, harus diselesaikan. Kemudian bagi seorang wanita ya, di saat menemukan kekerasan dari pasangannya,
Ada dua, kekerasan fisik atau kekerasan non fisik, misalnya dengan caci maki dan sebagainya. Maka secara hukum fikih adalah dia boleh minta cerai, itu kan hukum fikih. Tapi dalam hidup kan perlu namanya akhlak, namanya sabar, akhlak, namanya ketabahan, itu kan akhlak semuanya, tidak hanya fikih-fikih saja. Perlu juga akhlak, tabah untuk sesaat, untuk mendidik, barangkali bisa baik dong suaminya. Jangan dikerasin sekali langsung minta cerai, biarpun dia bersah untuk minta cerai, karena wanita harus dihormati, dimuliakan, bukan untuk dipukuli di rumahnya. Jadi secara hukum fikih, kalau ada suami suka mencaci dan mengolok, dia berhak untuk minta cerai dan tidak dosa di saat dia minta cerai. Suami suka mukul, berbuat zalim, dia berhak minta cerai, boleh minta cerai dan tidak dosa di saat dia mencerai karena suaminya zalim. Cuman kadang suaminya ini gara-gara setengah ustadz bawa hadis, bukan salah hadisnya, salah memahaminya. Wah, langsung mengatakan abghadul halali ilallahi at-talaq, yang paling dibenci oleh Allah dari yang halal adalah cerai. Dia mengatakan aku tidak akan cerai kamu. Kenapa? Allah benci dengan mencerai. Benci mencerai itu maksudnya apa? Perceraian itu adalah berpisahnya hati dan hati, maka Allah tidak suka. Tapi bisa jadi cerai bagimu wajib kalau kurang ajar kepada istrimu kok. Bukan wajib. Karena apa? Menjadi wajib. Lebih baik cerai karena apa? Zalim lah ini. Jadi memahami hadis itu jangan hana hawa nafsunya. Sudah dia zalim, mukuli istri, dia sayang sebetulnya, cuman dia karena kebodohan mukuli dan sebagainya. Di saat istri minta cerai, mengatakan abghadul halal ilallahi at-talaq, sebuah sesuatu yang halal yang paling dibenci Allah ada cerai, makanya saya tidak mau mencerai sampai kapanpun. Karena apa? Allah tidak senang. Allah tidak senang dengan perilakumu juga, nggak sadar. Mukuli istri, jahat sama istri, itu lebih tidak disenangi oleh Allah. Maka cerai bisa menjadi sebuah kewajiban. Minta cerai menjadi sebuah kewajiban kalau kezaliman terus terjadi dan terjadi. Seperti itu. Tapi ya jangan dikit-dikit gampang tak minta cerai dan minta cerai. Para wanita khususnya ya, jadi selesaikan dulu dengan ketabahan, kesabaran, itu akhlak. Adapun yang kami sampaikan itu kan dalam rangka mendidik ya. Ada orang minta cerai, banyak perempuan tiba-tiba minta cerai. Perempuan tiba-tiba minta cerai. Kalau ada yang minta petunjuk pada kami, justru kami beri peringatan, bukan di saat cerai, pasca perceraian itu yang lebih bahaya. Karena dia sudah pernah menikah, sudah mengetahui hubungan suami istri dan seterusnya, kemudian dia menjadi seorang janda. Di saat masih dengan suaminya yang kejam itu, mungkin syahwatnya sudah tidak tumbuh lagi, atau mungkin menjadi dingin. Karena di saat menghubungkan dia ingat dengan kekerasan, tidak mesra, suaminya dingin. Tapi di saat dicerai, plong, syahwat bangkit lagi. Ayo, dengan apa dia akan menyelesaikan urusannya? Apakah besok lagi langsung menikah? Makanya itu hanya peringatan dari kami. Seandainya, bukan, pilihannya adalah suamimu baik, memenuhi kebutuhan batinmu, itu yang paling indah kan. Suami baik, kebutuhan batin dipenuhi, itu kan idaman. Cuman yang kami sampaikan, seandainya seorang perempuan maka dipukuli oleh suaminya setiap hari, jauh lebih bagus daripada dia minta cerai setelah itu berzina. Ya tentu dong, zina kan hina. Itu artinya sebenarnya kami mengingatkan, kalau mau bercerai pikir dulu, apakah anda yakin bahwasanya anda kuat di saat menjanda untuk menjauhkan dari keharuman? Jangan-jangan memang frigid, dinginmu itu karena permasalahan yang terjadi setelah merasa menjanda bebas, liar, naudzubillah, kepleset perzinaan saat itu. Maka lebih baik, memang jauh lebih baik di hadapan Allah. Kenapa? Di saat dipukuli dia nggak dosa, dapat pahala dipukuli, cuman jangan mau dong. Tapi kalau berzina kan dosa. Ini dalam memperingatkan, peringatan kami agar tidak gampang minta cerai. Sungguh mempertimbangkan kalau mau cerai, karena belum tentu hari ini cerai besok dapat suami, belum tentu. Sementara syahwat seperti orang makan, berkala, kadang datang pagi, kadang sore, 2 hari sekali, 3 hari, ada setiap hari. Bagaimana kita menyelesaikannya? Kalap dia, karena plong sudah lepas daripada setan pakai kopiah putih itu. Nah, setannya pakai kopiah putih sudah mukuli suami istri, sudah terlepas dari setan itu, dia merasa aman, plong, syahwatnya bangkit ya. Dan itu yang terjadi pada sebagian perempuan yang ngadu kepada kami. Iya, waktu saya dengan suami saya hampir tidak ingin hubungan suami istri, tapi setelah menjanda 3 hari bangkit syahwat saya. Iya, plong, karena kuatkah dia menahan diri daripada zina?
Ini yang kami ingatkan, itu sebenarnya peringatan. Jangan gampang minta cerai. Kalau minta cerai sudah diperhitungkan matang-matang. Harapannya adalah tidak ada tempelengan, tidak ada pukulan, yang ada indah dalam rumah tangga. Kalaupun ternyata harus bercerai, harus punya pertimbangan. Takut perzinaan, takut kehinaan, sehingga cerai menjadi janda-janda mulia hingga dipetik oleh pria yang lebih bagus. Seperti itu. Jelas itu adalah kejelekan. KDR itu adalah kejahatan, harus diselesaikan. Kemudian cara menyelesaikannya tentu dijauhkan dulu. Jangan dibiarkan perempuan jadi bola tendang. Dijauhkan dulu. Harus diselesaikan dulu, baru dilihat sang suami ini apakah suami itu gila. Nabi menyifati orang seperti orang gila. Bagaimana tidak dikatakan gila? Siang ditendang, malam digauli. Ini kan orang aneh. Siang ditendang, malam digauli. Siang dipukuli, malam digauli. Kalau bukan orang gila, mana mungkin begini? Itu orang gila. Mungkin lo bahasa sekarang ya, lihat mentalnya mungkin nggak benar, depresi segala macam dan sebagainya. Bisa jadi dia punya permasalahan mental. Permasalahan mental, nggak stabil mentalnya, sudah diobati dulu, psikolog dan seterusnya. Artinya harus penyelesaiannya tidak hanya murni dengan nasihat kalau Allah, kalau Rasulullah. Dia punya permasalahan mentalnya, karena sebetulnya kayaknya lebih mengarah ke sini. Gimana istrinya dipukuli? Orang kalau sayang tuh susah mukul, berarti nggak beres dia. Sudah kita naikkan volumenya gila gitu saja sudah. Jadi saya itu kalau sudah ketemu orang-orang begitu nih, neknya sudah kelewatan. Kok bisa? Kalau memang tidak suka, diselesaikan dengan cara baik-baik, tidak harus dipukuli, ditendang dan sebagainya. Seperti itu. Wahai para suami, takutlah kepada Allah. Allah Maha Tahu, Allah melihat, Allah menyaksikan. Kemudian juga para istri, di sisi lain para istri kadang-kadang ya kita nggak bisa menyalahkan satu pihak. Semua boleh dilacak dengan serius. Adapun kejadian yang disebutkan kita juga tidak tahu sebabnya. Akan tapi banyak kejadian yang lain sebabnya adalah mungkin istrinya memang bikin kesel. Mohon maaf, seorang suami tidak kuat menahan emosinya karena istrinya adalah seorang pengkhianat misalnya. Dia tidak bisa menahan emosinya, mentalnya kena, mukuli dan sebagainya. Berarti sebabnya apa? Siapa? Istri. Bisa saja sebabnya seperti itu. Biarpun tetap tidak boleh. Mungkin ada mengatakan, gitu aja marah. Wah, dia tidak pernah sakit hati dia. Kalau punya cinta, dia sangat mencintainya. Tentang perempuan yang rendah. Istrinya sangat dicintai, dipercayai, diamanati. Tak taunya melakukan kehinaan. Na'udzubillah. Sakitnya seperti apa? Misalnya. Tentu tetap salah suami kenapa mengkulin. Kalau memang sudah istrinya melakukan kehinaan, tinggalkan saja, cerai biar dia mendapatkan pasangan yang lain. Cuman kadang mungkin ada banyak pertimbangan. Itu istriku, punya anak, aku tidak mau pisah, tapi aku tidak kuat, aku mukulin lah. Jadi permasalahan itu bisa saja sebabnya bermacam-macam. Yang penting insaf gitu saja. Kalau anda memang punya masalah mental, datang ke psikolog atau langsung psikiater, minta obat sana. Anda harus sadar itu, jangan menyalahkan orang lain saja. Biarpun mungkin sebabnya karena istriku, sebabnya suamiku. Nah, biarpun sebabnya ada, tapi sakit tetap sakit. Yang jadi masalah adalah orang sakit tidak sadar dirinya sakit, repot. Yang jelas siapapun yang punya sifat jelek suka mukulin istri, anda bermasalah. Memang akhlak anda jelek, anda tidak punya peri kemanusiaan, anda tidak punya kasih sayang, atau anda gila. Pasti. Jadi harus selesaikan semuanya ini. Gak boleh dibiarkan begitu saja. Sama seorang perempuan juga demikian. Tiba-tiba sama suaminya marah dok, habis-habisan setiap saat marah. Bahkan kalau ditanya, kalau telepon sama orang bisa manis lemah lembut, tapi kalau telepon sama suaminya langsung volumenya naik. Ini dirasakan sebagian perempuan. Iya bu ya, kalau saya ngomong sama orang lain bisa sembuh senyum, tapi giliran telepon suami saya langsung. Nah, ada sesuatu yang tersembunyi di hatinya, dendam, amarah dan seterusnya. Intinya tidak boleh, tapi setelah itu dicari sebabnya dan jangan anda menyerah dengan kejahatan yang anda lakukan. Harus diselesaikan. Kenapa aku dengan istri kok begini? Kenapa aku dengan suamiku kok begini? Harus seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.